Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jenis zakat dan cara menghitung zakat, serta manfaat zakat dalam perekonomian umat. Sebelum lanjut pembahasan, perkenalkan, nama saya Azan Fadrin, NIM 2251201004, kelas Ekonomi Syariah 3, jurusan Ekonomi Syariah. Lanjut pembahasan, ada beberapa jenis zakat. Yang pertama, zakat mal. Zakat mal adalah kewajiban memberikan sebagian harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Zakat mal termaksud salah satu dari 5 rukun Islam dan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial serta memberikan dukungan kepada kaum menos. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan pada umumnya sebesar 2,5% dari nilai harta yang telah mencapai nisab, ambang batas minimum setelah 1 tahun. Cara menghitung zakat mal melibatkan beberapa langkah. Hitung nilai kekayaan bersih, kurangkan semua utang atau kewajiban keuangan dari total nilai kekayaan Anda. Nisab, pastikan bahwa nilai kekayaan bersih Anda mencapai atau melebihi nisab. Nisab adalah ambang batas minimum kekayaan yang harus dicapai sebelum zakat mal dikenakan. Hitung zakat. Zakat mal biasanya sekitar 2,5% dari nilai kekayaan bersih yang telah mencapai nisab. Kalikan nilai kekayaan bersih dengan 0,025 atau 2,5% untuk mendapatkan jumlah zakat yang harus Anda bayarkan. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah sumbangan amal wajib dalam Islam yang diberikan sebelum salat Eid al-Fitri. Tujuannya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan atau perkataan yang tidak senonoh, sekaligus membantu fakir miskin. Jumlah zakat fitrah biasanya ditetapkan dan mencakup biaya makanan pokok untuk 1 orang selama sebulan penuh. Perhitungan zakat fitrah adalah memberikan zakat setara dengan 1 sah, sekitar 2,5 hingga 3 kg dari jenis makanan pokok yang umum dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Jumlah ini umumnya dikalikan dengan jumlah anggota keluarga yang memerlukan zakat fitrah. Lanjut yang ketiga, zakat emas dan perak adalah jenis zakat yang dikenakan atas kepemilikan emas dan perak selama 1 tahun Hijriah. Tujuan zakat ini adalah untuk membersihkan harta dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Cara menghitung zakat emas dan perak melibatkan beberapa langkah. Hitung zakat. Zakat emas dan perak umumnya sekitar 2,5% dari nilai kepemilikan emas dan perak yang telah mencapai nisab. Anda dapat mengalihkan jumlah emas dan perak dengan 0,025 atau 2,5% yang untuk mendapatkan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Contoh perhitungan, jika total nilai emas dan perak Anda setara dengan nisab dan zakat ditetapkan sebesar 2,5%, maka jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dari total nilai emas dan perak tersebut. Lanjut yang keempat, zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak adalah zakat yang dikenakan atas kepemilikan hewan ternak selama 1 tahun Hijriah. Tujuan zakat ini adalah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi serta mendistribusikan kekayaan di antara anggota masyarakat. Cara menghitung zakat hewan ternak melibatkan beberapa langkah. Tentukan jenis hewan ternak yang Anda ambil, seperti sapi, kambing, atau unta. Hitung zakat. Zakat hewan ternak biasanya dikenakan pada tingkat tertentu per jenis hewan. Misalnya untuk sapi, zakatnya bisa berbeda dengan zakat untuk kambing. Perhatikan bahwa jumlah zakat untuk setiap jenis hewan ternak dapat bervariasi berdasarkan pedoman lokal atau mazhab. Contoh perhitungan, jika jumlah hewan ternak Anda mencapai nisab dan zakat ditetapkan sebesar 2,5% untuk jenis hewan yang Anda miliki, maka Anda dapat mengalihkan jumlah hewan ternak dengan persentase zakat yang berlaku. Selanjutnya, manfaat zakat dalam perekonomian umat. Zakat memiliki manfaat besar dalam perekonomian umat karena dapat mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, dan menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan redistribusi kekayaan melalui zakat, tercipta kesempatan yang lebih adil dan seimbang bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, zakat juga memperkuat solidaritas sosial dan membantu membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.